Di ibadah Paskah ini saya mengajak kita untuk melihat perikop dan peristiwa Paskah di dalam perikop Alkitab, yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ada 18 ayat yang akan kita baca, karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berkonsentrasi, fokus untuk memperhatikan perikop firman Tuhan yang akan menjadi dasar dari perenungan kita hari ini. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 kita perhatikan di sana. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan dikatakan apa? Percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang-orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat siapa? Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, 18 ayat telah kita baca membawa kita pada situasi Paskah pertama yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara bangun pagi, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Saya harus jujur berkata kepada setiap jemaat sekalian, ketika bangun pagi, saya ingin merasakan apa yang memang seharusnya kita rasakan di pagi hari, di hari Paskah, di hari di mana kita merayakan Tuhan Yesus yang bangkit.
Saya merasakan ada sedikit perbedaan ketika kita bangun pagi merayakan Natal. Karena suasananya berbeda, betul? Suasana Natal dan suasana Paskah terlihat agak sedikit berbeda. Karena itu saya ingin bertanya kepada setiap kita, apa yang kita rasakan ketika kita merayakan Paskah ini? Tentunya ada begitu banyak perasaan yang muncul. Karena setiap kita memiliki perasaan yang berbeda-beda. Memiliki pikiran yang berbeda-beda. Memiliki situasi yang berbeda hari ini ketika kita merayakan Paskah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita menegaskan kembali, saya ingin menegaskan kembali bahwa Paskah tetaplah peristiwa terpenting yang bisa kita rayakan di dalam kehidupan kita. Mengapa peristiwa yang penting? Karena Paskah menjadi dasar dari iman serta pengharapan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusannya untuk menjalani kehidupan ini dan menantikan janji kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Enggak ada aminnya, enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingin ulangi sekali lagi. Kita harus mengetahui dan saya tegaskan bahwa Paskah itu menjadi landasan iman dan pengharapan kita. Ini merupakan landasan terpenting dalam kehidupan kita. Karena kematian dan kebangkitan Kristus merupakan fundamental, fondasi yang tidak bisa dipasang, didirikan oleh siapapun juga kata Alkitab. Kecuali Kristus sendiri. Ini menjadi dasar keselamatan kita. Sehingga kita punya kepastian, pengharapan untuk menantikan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Amin. Karena itu di tahun ini gereja kita memberi judul Pekan Paskah dan HUT gereja kita unchangeable atau tidak berubah-ubah. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 berkata begini, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kita. Kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah khotbah saya. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah juga iman dan kepercayaan kita. Tetapi kita sekarang tahu bahwa Tuhan yang mengasihi kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Ia tidak berdusta. Karena itu pada hari ini, Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan judul yang bebas saja di Paskah ini. Karena Tuhan tidak berubah. Tidak berdusta. Makanya saya ingin mengajak kepada kita untuk merasakan dan mengalami bahwa merayakan Paskah itu bukan omon-omon. Bukan apa? Omon-omon. Saya mengutip, mungkin ini pernyataan yang kita kenal dari pernyataan presiden kita saat ini. Bukan omon-omon. Apa artinya? Paskah bukan omon-omon. Bukan omon-omon itu artinya bukan omong kosong. Paskah itu bukan hal yang mengecewakan. Paskah itu bukan hal yang menggagalkan. Paskah itu bukan kelir langit. Paskah itu bukan halusinasi. Paskah itu adalah kebenaran. Paskah itu adalah fakta. Paskah itu bisa dinikmati. Paskah itu bisa dibanggakan. Yang percaya, yang setuju sama-sama bilang amin. Paskah bukan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan. Paskah harus menjadi pengalaman kita. Karena saya percaya merayakan Paskah tidak pernah akan mengecewakan kita. Merayakan Paskah tidak pernah akan membuat kita lemah. Merayakan Paskah tidak akan pernah membuat kita malu. Merayakan Paskah justru membuat kita bersyukur dan bangga. Kalau kita dicari Tuhan, Ia mati bagi kita, Ia bangkit dan memberikan kepada kita masa depan yang kekal selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara apa maksudnya Paskah itu tidak mengecewakan.
Apa maksudnya Paskah itu membanggakan? Apa maksudnya bahwa Paskah itu mendatangkan sukacita dan kebanggaan? Bukan sesuatu yang perlu, sesuatu yang harus kita tinggalkan, sesuatu yang biasa-biasa saja. Betapa bersyukurnya kita karena beberapa tahun ini negara kita telah mengakui bahwa hari Paskah sebagai hari libur nasional. Beberapa waktu tahun yang lalu, karena Paskah itu selalu jatuh hari Minggu, dan itu selalu hari libur, tetapi tidak pernah ditulis sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi salah satu kebanggaan kita hari ini adalah karena Tuhan kita, junjungan kita, juru selamat kita yang mati, Ia bangkit. Tidak ada agama lain yang mati dan bangkit. Masih gak ada aminnya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada keyakinan lain yang menjunjung pribadi yang mati dan bangkit. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Meskipun tidak diakui, meskipun tidak dibanggakan, meskipun diolok-olok, dihina dan dipertanyakan. Tetapi hari ini sebagai umat tebusan Tuhan, dengan keyakinan iman kita, kita berkata bahwa Paskah itu pantas dan layak untuk dirayakan. Sebab ini merupakan peristiwa yang penting, sebuah karya nyata yang penting dalam hidup kita. Ini bisa dikatakan sebagai mujizat terbesar yang bisa kita raih. Ini merupakan keajaiban terdahsyat yang dinyatakan Tuhan Allah kita kepada setiap kita. Karena itu izinkan saya meyakinkan kepada setiap kita, merayakan Paskah bukan hanya 1 tahun sekali, tetapi setiap hari merupakan sebuah tindakan keyakinan iman yang membanggakan dan penting dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada cerita ini. Dalam peristiwa Paskah ini, Alkitab mencatat bahwa ada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Alkitab mencatat pagi-pagi benar, hari masih gelap. Maria datang ke kubur Yesus. Maka ada pertanyaan sebelum kita masuk lebih dalam. Mengapa Maria pergi pagi-pagi benar, hari masih gelap ke kubur Yesus? Ada sebuah pertanyaan, mengapa pagi-pagi benar? Mengapa hari masih gelap? Maria sudah memutuskan untuk tiba di kubur Yesus. Itu pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya. Saya menduga, hanya menduga bahwa kenapa Maria pagi-pagi benar, hari masih gelap pergi ke kubur Yesus, sudah mengambil keputusan ada di sana. Saya berpikir dan menduga jawabannya adalah mungkin saja karena memang Maria sudah tidak tidur, Bapak Ibu Saudara. Sudah sepanjang malam nggak bisa tidur. Sehingga karena nggak bisa tidur, makanya hari masih gelap, pagi-pagi benar, sudah memutuskan untuk pergi ke kubur Yesus. Saya bayangkan juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau jujur, kita bisa bayangkan perasaan ini. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara nggak bisa tidur? Sepanjang malam, sampai pagi kita masih bilang, kok nggak tidur? Tidur. Kita bisa tidur di kamar yang nyaman AC 15 PK. Kita bisa tidur di hotel yang harga satu malamnya 35 juta. Kita bisa tidur di tempat tidur yang harganya 125 juta. Tidak ada diskon. Tutup mata, kayaknya tidur, tetapi gak bisa rest. Tidak bisa beristirahat. Sepanjang malam, pikiran kita menerawang. Pergi ke sebuah tempat yang mungkin tempat duka cita, tempat yang kita sesali. Ini gambarannya. Jadi kenapa Maria pagi-pagi benar, hari masih gelap, sudah pergi ke kubur Yesus. Ini sebuah pelajaran buat kita, gambaran bahwa kita pun juga mengalaminya. Nggak bisa tidur, bertahun-tahun nggak bisa tidur, rambut sudah rontok, gigi sudah rontok. Mata sudah bengkak, tidak bisa beristirahat. Mungkin ini yang dialami oleh Maria.
Tetapi kita bisa bayangkan dan mengerti, Maria tidak menduga hari ini kita bisa meyakinkan justru dalam keadaan seperti itu Maria sedang berhadapan atau sedang mempersiapkan diri dengan sebuah pengalaman mujizat terbesar yang akan dialaminya. Meskipun dalam keadaan gak bisa tidur, meskipun dia sudah buru-buru pergi dalam keadaan gelap dan mungkin sepanjang hari-hari sejak Tuhan Yesus disalibkan, hari Sabtu keheningan terjadi, maka pagi-pagi benar ia memutuskan untuk pergi ke kubur Yesus. Ia tidak bisa menghilangkan pikiran dari apa yang ia lihat selama beberapa waktu yang lalu ketika ia melihat Tuhannya, kekasih jiwanya, penolongnya, pembuat mujizat mengalami sesuatu yang mengerikan. Dan dalam keadaan yang membingungkan, dalam keadaan yang menakutkan, keadaan yang begitu gelisah Bapak Ibu Saudara, ia sudah pergi ke sana. Dan ketika ia tiba di kubur, ia melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang tambah mengejutkan terjadi. Karena ia melihat batunya sudah tidak ada dan mayat atau jenazah atau tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada. Maka yang terjadi ia buru-buru lari. Ia lari menemui Petrus dan Yohanes yang ada di rumah mereka. Petrus dan Yohanes juga kaget, syok, wow ada apa ini? Maka yang terjadi Alkitab mencatat mereka dua-duanya, Petrus dan Yohanes lari sampai mereka cuekin Maria. Mereka tinggalin, lari duluan. Surat ini, Injil ini ditulis oleh Yohanes. Yohanes seperti juga ingin menjelaskan kepada kita kalau Yohanes larinya lebih kencang dari Petrus. Dia sampai duluan, betul? Tapi dia nggak masuk ke dalam. Dan nggak lama Petrus masuk. Gila lu, kencang banget larinya. Minggir, biar gue duluan yang masuk. Maka Petrus masuk dan melihat bahwa tubuh jenazah Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Mereka sampai lupa, Maria mana? Betul? Namun yang terjadi, Petrus masuk ke dalam, ia menyaksikan tidak ada lagi tubuh meskipun kain kafan dan kain lenan masih ada. Alkitab mencatat, khususnya Yohanes mencatat, Yohanes berdiri di luar, tetapi Yohanes percaya. Ia membuat catatan tambahan karena sejak waktu itu, mereka semua tidak tahu bahwa anak manusia harus mati dan dibangkitkan. Dan mereka pulang. Maria dicuekin lagi. Lalu kemudian Maria menyusul dan Alkitab mencatat Maria masuk dan Maria menangis dan berduka cita. Ketika Maria menangis dan berduka cita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada dua malaikat berbaju putih bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya ini pertanyaan yang cuman boleh ditanya sama malaikat. Karena ini pertanyaan yang bikin jengkel harusnya. Orang kalau di kuburan nangis, coba kita tanya sama dia, "Ibu, ngapain kamu menangis?" Kita bisa dilempar sama nisan Bapak Ibu. Bukan mobil ya. Tetapi kita bisa dilempar salib di situ. Kalau perlu gali kubur, dikubur kita di situ. Itu pertanyaan yang menyinggung. Orang kalau ke kuburan nangis wajar. Mana ada orang ke kuburan setel YouTube nonton lapor Pak bareng-bareng. Gak ada. Orang pasti kalau ke kuburan menangis. Cuman malaikat yang berani bertanya begitu. Jangan coba-coba. Lalu kemudian Maria tetap saja menangis. Dan tanpa ia sadari tiba-tiba di belakang ada Tuhan Yesus. Cuman Maria tidak tahu kalau ia adalah Tuhan Yesus. Masih pada pertanyaan yang sama. Tuhan tanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, mengapa Paskah itu bukan omon-omon? Mengapa Paskah itu bukan omong kosong? Mengapa Paskah itu tidak mengecewakan? Mengapa Paskah itu membanggakan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara,
Karena Paskah itu menghadirkan kasih karunia. Paskah bukan omong kosong, bukan hayalan, karena Paskah menghadirkan apa? Kasih karunia. Bapak Ibu Saudara mungkin menatap saya dan meragukan jawaban ini. Izinkan saya menjelaskan kepada setiap kita bahwa bayangan seharusnya kalau kita jadi Tuhan Yesus, kita bangkit dari kematian. Siapa yang pertama kali akan kita temui? Siapa Pak? Bu lagi ditanya. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, waktu kita bangkit, kita temuin siapa Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita berpikir imam besar. Mungkin kita berpikir yang paling pantas adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat Paskah pertama kali justru dinyatakan bukan kepada murid-muridnya, bukan kepada orang yang mungkin kita anggap paling pantas untuk ditemui pertama kali. Tetapi Paskah justru pertama kali terjadi ketika Tuhan Yesus justru menyatakan kebangkitannya kepada seorang yang bernama Maria Magdalena. Menjelaskan bahwa ini kasih karunia Tuhan. Menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya dalam peristiwa Paskah. Siapa Maria Magdalena ini? Pak, Bu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa dia dinamai Maria Magdalena? Alkitab mencatat orang mengasumsikannya, orang mengecap dia seorang pelacur. Mengapa orang mengecap dia sebagai seorang pelacur? Karena secara konteks geografi budaya pada saat itu, Magdalena itu diambil dari sebuah kota yang bernama Magdala. Magdala itu adalah tempat yang terkenal sebagai tempat prostitusi. Sehingga orang mengasumsikannya sebagai apa? Sebagai pelacur. Pak, Bu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita bisa membayangkan kenapa justru Paskah diwujudkan kepada seorang yang dicap sebagai pelacur. Orang yang tidak diketahui identitasnya. Tetapi disinilah yang membuat kita berkata Paskah itu membanggakan. Kenapa? Karena Paskah itu menceritakan kasih karunia Tuhan yang besar. Ada lagu yang begitu luar biasa, Amazing Grace. Keajaiban kasih karunia Tuhan. Paskah membanggakan karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu membanggakan kita. Maria Magdalena dipilih untuk menjadi saksi dan bukti kebangkitan Kristus yang merupakan mujizat yang terbesar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa hadir hari ini, kalau kita mengakui dan meyakini, mengetahui kita merayakan Paskah hari ini, karena kita tahu bahwa kasih karunia Tuhan sudah menghampiri kehidupan kita. Yang setuju, yang bangga, mari katakan amin. Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dipikir-pikir kita nggak pantas, kita nggak layak, kita kacau. Demikian juga dengan Maria Magdalena. Ia dicap sebagai pribadi yang buruk, yang negatif. Inilah merupakan dakwaan iblis. Ketahuilah, iblis akan menyebut kita dengan nama dosa kita. Iblis akan bilang kita pembohong. Iblis akan bilang kita penjinah. Iblis akan bilang kita pembunuh. Iblis akan bilang kita pendosa. Tetapi Tuhan justru memanggil kita dan menghampiri kita, dan itu semua karena kasih karunia-Nya. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya hari ini mengajak kepada Bapak Ibu Saudara memahami bagaimana kita bisa melihat dan merasakan nyatanya keajaiban anugerah Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bagaimana kita bisa mengalami dan merasakan kenyataan bahwa anugerah itu ajaib.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kasih karunia itu tersedia bagi mereka yang menganggap hidupnya sudah kacau balau. Saya ulangi sekali lagi, kenyataan bahwa anugerah itu ajaib akan diwujudkan, kita alami. Anugerah itu ketika kita berkata bahwa kita adalah orang yang hidupnya kacau balau. Alkitab tidak pernah menjelaskan kalau Maria adalah pelacur, tetapi orang yang mengecapnya demikian. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena dalam perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Tuhan pernah mengusir 7 roh jahat dari dalam dirinya. Itu merupakan encounter, pertemuan pertama yang dialami, yang memiliki kesan kepada Maria. Kenapa? Karena Tuhan melepaskan dia dari ikatan yang buruk. Tuhan menunjukkan kepada Maria pengampunan Allah, kasih yang begitu besar. Itulah sebabnya hari ini kalau Bapak Ibu sudah tanya bagaimana saya meyakini bahwa Paskah itu bukan sesuatu yang mengecewakan tetapi membanggakan. Maka saya ingin alami kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana dinyatakan ketika kita berkata seperti lagu Amazing Grace. I was lost but now I'm found. Aku dulu terhilang kacau balau, tetapi Tuhan mencari dan menyelamatkan aku. Itulah kekuatan kasih karunia Tuhan yang bisa kita alami di Paskah ketika kita merayakan Paskah. Ketika kita menyadari bahwa semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat nyatanya keajaiban anugerah Tuhan kepada siapa? Kepada mereka yang bukan saja menganggap hidupnya sudah kacau balau, tetapi Tuhan melepaskan, mengampuni. Yang kedua, kepada mereka yang merendahkan hati dan merasa perlu untuk diselamatkan. Kita harus jadi orang yang rendah hati dan merasa bahwa saya perlu untuk diselamatkan, bukan membanggakan diri. Hari ini kita harus menegaskan dalam pikiran kita, dalam prinsip kita, bahwa ini bukan tentang kita, ini bukan tentang catatan-catatan kebaikan, prestasi yang kita sudah perbuat. Semua ini tentang catatan Kristus yang datang ke dunia, yang menyelamatkan kita, yang mati dan dibangkitkan, dan yang akan datang kembali untuk menjadi hakim yang adil. Ini semua tentang apa yang Yesus buat. Itulah sebabnya merendahkan diri itu berarti saya tidak membanggakan diri dengan apa yang telah saya buat. Dari situlah saya percaya kenyataan dahsyatnya kasih karunia Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Pak, Bu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan Paskah ini saya memberikan sebuah nasihat dari firman Tuhan, jangan sombong. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, beri senyum, hati-hati, bilang sama dia, jangan sombong. Rendahkan hati. Kalau engkau ingin mengalami kedahsyatan anugerah Tuhan, jangan sombong. Kita berkata, Yesus harus makin besar, aku harus makin kecil. Yang ketiga, kasih karunia akan nyata, keajaibannya akan nyata. Yang pertama kepada mereka yang merasa hidupnya kacau tetapi Tuhan menyelamatkan. Yang kedua mereka yang rendah hati dan merasa perlu untuk diselamatkan. Tetapi yang ketiga adalah mereka yang selalu available untuk Tuhan. Mereka yang selalu ada untuk Tuhan. Kalau kita menempatkan diri untuk selalu ada bersama dengan Tuhan, maka cepat atau lambat kita akan mengalami kedahsyatan kasih karunia Tuhan. Alkitab mencatat Maria adalah orang yang di mana-mana ada. Setelah ia dilepaskan, setelah ia mengalami mujizat bagi pribadinya, ia selalu mengikuti Tuhan Yesus. Alkitab juga mencatat Maria Magdalena bahkan menyumbang, memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Alkitab juga mencatat bahwa Maria tetap ada ketika Tuhan Yesus disalibkan. Dan Alkitab juga mencatat
bahwa Maria adalah orang yang pertama datang ke kubur Yesus. Menjelaskan bahwa Maria gambaran tentang bagaimana kita bisa mengalami kedahsyatan dan kenyataan anugerah yang ajaib ketika kita berkata, saya mau selalu ada bagi Tuhan. Pak, Bu, mari uji pernyataan ini. Kalau kita mengambil keputusan merayakan Paskah dan berkata, setelah ini, seterusnya saya akan selalu ada bagi Tuhan. Maka tinggal menunggu waktunya, kedahsyatan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Yang setuju bilang amin. Amin. Selalu ada. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat mengapa Paskah itu bukan omon-omon, bukan omong kosong, tidak mengecewakan, tetapi membanggakan dan penuh kuasa. Yang kedua, karena kain kapan. Karena kain kapan. Ini benernya ngomongnya kafan atau kapan sih? Kadang-kadang bingung ya. Fitnah kita bilang fitnah. Kapan kita bilang kafan. Udah terbalik-balik. Tetapi Alkitab menyebutkannya, menuliskannya dengan kain apa? Kapan? Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap saya dan berkata, mengapa kain kapan membuktikan bahwa Paskah itu bukan omong kosong? Karena kain kapan adalah satu-satunya bukti secara fisik dan materi bahwa Yesus sudah bangkit. Kalau Bapak Ibu Saudara bertanya kepada saya, apa bukti, apa fakta secara materi yang membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit? Maka dari peristiwa Paskah pertama ini kita bisa menemukan dan berkata yang menjadi bukti pertama kali Yesus sudah bangkit adalah karena ada kain kafan itu. Mungkin Bapak Ibu sudah bertanya, apa maksudnya? Kenapa itu menjadi bukti utamanya? Itu yang pertama kali dilihat oleh Petrus. Itu yang pertama kali dilihat oleh Yohanes. Itu yang pertama kali dilihat oleh siapa? Maria Magdalena. Menjelaskan bahwa ini bukan soal hati, tetapi ini bicara tentang pikiran, ini bicara tentang rasio, ini bicara tentang evidence, bukti secara konkret yang bisa masuk ke dalam rasio, yang bisa dijelaskan secara logika bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Amin. Pak, Bu, saya jelaskan. Tuhan Yesus ketika mati, memang besoknya adalah hari Sabat. Sehingga Alkitab mencatat Tuhan Yesus tidak sempat dimandikan. Tetapi Nikodemus dan beberapa orang lain hanya mengkafani Tuhan Yesus. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bagaimana mereka mengkafani Tuhan Yesus? Tradisi Yahudi, mereka harus menggulung semua bagian anggota tubuh dengan kain kafan itu. Nah, bayangkan ketika dikubur itu diletakkan seperti pocong, seperti mumi. Diletakkan lalu tiba-tiba yang nampak, yang terlihat tubuhnya tidak ada, mayatnya tidak ada, tetapi shape-nya, bentuknya masih tubuh, tapi hanya sekedar bungkusannya saja. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara membayangkan? Bapak Ibu Saudara pernah tahu nggak ada kasur yang ditiup oleh angin? Ya, kita tinggalkan berapa lama, anginnya hilang, tinggal kasurnya doang. Tapi bentuknya masih kasur, betul nggak? Bayangkan, itu yang mereka lihat. Itulah bukti, evidence secara material bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Apa maksudnya kain kafan? Menjelaskan Paskah itu membanggakan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin selalu menunjukkan kepada kita kuasa kebangkitannya. Itulah sebabnya kepada murid-muridnya selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Bukan persoalan Tuhan ingin menampakkan dirinya saja, tetapi karena memang Tuhan ingin menunjukkan kuasa kebangkitannya secara nyata, secara konkret kepada mereka yang Tuhan pilih. 40 hari
Tuhan Yesus bikin sarapan buat murid-murid. Kepada Thomas Tuhan berkata, sini pegang lubang bekas lukanya, betul? Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa kebangkitannya. Hari ini kita bisa berkata Paskah bukan omon-omon. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ingin mewujudkan dan menyatakan kepada kita tentang kuasa kebangkitannya. Kalau saya duduk di situ saya pasti tepuk tangan Bapak Ibu. Disindir nih, Pak, Bu, itu adalah the greatest miracle. Mujizat terbesar. Dan Tuhan ingin selalu membuktikan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu sudah menatap saya, kapan? Tunggu saja. Tetapi Ia sudah menunjukkan kepada kita lewat peristiwa ini. Alkitab bahkan mencatat 500 orang menjadi saksi. Mata yang melihat bahwa Yesus bangkit dari kematiannya. Sampai hari ini, Paskah pantas untuk kita rayakan. Sebab Tuhan akan selalu menunjukkan kuasa kebangkitannya kepada gerejanya, kepada kita semua. Sebab itu merupakan landasan iman dan pengharapan kita yang paling utama. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Petrus dan Yohanes meninggalkan Maria. Maria cuman sendirian. Dan Alkitab mencatat Maria menangis dan berduka. Karena itu yang ketiga, mengapa Paskah itu bukan omon-omon, bukan omong kosong. Paskah itu layak untuk kita rayakan dan banggakan. Karena Paskah itu nyata di saat duka cita. Paskah itu apa? Nyata di saat duka cita. Paskah itu nyata di saat duka cita. Paskah itu nyata di saat duka cita. Alkitab mencatat Maria menangis. Maria berduka cita. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua malaikat menghampiri. Dan mereka bertanya kepada Maria, mengapa engkau menangis? Lalu kemudian dia berkata, Tuhanku diambil orang. Tuhanku dirampok. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus berdiri di belakang tetapi Maria tidak mengenali. Tuhan juga bertanya kepada Maria, Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menyangka Tuhan Yesus adalah penjaga apa? Taman. Ia berkata kepada Tuhan Yesus yang ia belum kenali. Ia bilang begini, kalau engkau tahu di mana mayat itu, kasih tahu, biar aku mengambilnya. Pak Bu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenyataannya Paskah yang pertama terjadi pada saat duka cita menyelimuti. Paskah yang pertama terjadi justru pada saat apa? Duka cita. Paskah terjadi pada saat duka cita, Maria berduka cita. Maria menangis. Orang yang kalau berduka cita Bapak Ibu Saudara menganggap kalau semuanya sudah diambil. Kalau kita sedang berduka hari ini, kita sedang berpikir bahwa semuanya atau ada sesuatu yang diambil dari diri kita. Saya tidak tahu apa keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, tetapi mungkin saja ada di antara kita 1, 2, 3, 4, 5, 10 sebagian kecil atau mungkin sebagian besar yang sedang mengalami duka cita hari ini. Dan kita merasa bahwa ada sesuatu yang diambil. Dan bukan itu saja, kita nggak tahu ada Tuhan di situ. Kita tidak bisa mengetahui bahwa justru ada mujizat yang terbesar yang sedang terjadi tetapi kita tidak mengetahuinya, kita sedang berduka cita. Orang yang berduka cita, dia nggak sadar kalau sebetulnya di depan dia ada kuasa terbesar yang terjadi. Orang yang berduka cita tidak tahu bahwa sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan mujizat terbesar. Dan itu mungkin terjadi dalam hidup kita hari ini. Kita sedang berduka cita dan kita pikir kita nggak tahu. Kita bilang, Tuhan engkau yang rampok aku. Orang yang berduka cita bisa berpikir Tuhan yang merampok dia. Bapak Ibu masih sama saya?
Orang yang berduka cita berpikir Tuhan yang mengambil. Ini gara-gara Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan ambil? Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Tetapi selanjutnya Alkitab mencatat Tuhan memanggil Maria. Dan ketika Maria mendengar namanya disebut, maka Maria menyadari dan tahu bahwa orang ini bukan penjaga taman. Bahwa yang di depannya ini bukan yang merampok tubuh Tuhannya. Tetapi orang yang memanggilnya ini adalah Tuhan yang mati dan bangkit. Menjelaskan kepada kita apa Bapak Ibu Saudara? Menjelaskan kalau iblis memanggil kita dengan dosa kita. Kalau iblis memanggil kita dengan pembohong, penjudi, penjahat, setan, anak buah setan. Tetapi Tuhan memanggil kita dengan nama kita. Tuhan menyebut identitas kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau tanya bagaimana membedakan panggilan Tuhan dengan panggilan setan, maka kita bisa tahu sekarang setan pasti memanggil kita dengan dosa kita, dengan catatan-catatan buruk kita. Tetapi Tuhan selalu memanggil kita dengan nama kita. Ada amin paling belakang, di sini nggak ada, nggak apa-apa. Saya bersyukur buat saya Paskah itu bukan omon-omon. Ada tambah satu, puji Tuhan. Paskah itu tidak pernah mengecewakan. Nah ini lebih banyak, kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Paskah bukan sesuatu yang mengecewakan. Karena Paskah justru kuasanya nyata di saat duka cita. Apakah engkau sedang berduka cita? Apakah engkau sedang marah? Apakah hari ini engkau sedang kecewa? Apakah engkau hari ini sedang takut? Apakah engkau hari ini sedang merasa ada seseorang yang mengambil yang begitu berharga dalam hidupku? Apakah engkau sekarang sedang meninggikan diri? Apakah engkau sedang merasa engkau begitu disakiti? Hari ini saya mau katakan kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Justru kuasa kebangkitannya akan dinyatakan ketika engkau berduka cita. Dan Tuhan memanggil engkau dengan namamu. Tuhan memanggil kita dengan menghormati kita. Yang keempat, yang terakhir, saya mengundang para pemain musik untuk maju ke depan. Paskah bukan omon-omon, bukan omong kosong, bukan halusinasi, bukan mengecewakan. Paskah adalah sesuatu yang membanggakan. Yang pertama karena ada apa? Kasih karunia. Yang kedua justru karena kain kafan. Untuk membuktikan bahwa ia Tuhan yang akan selalu membuktikan kuasa kebangkitannya kepada kita. Yang ketiga, Paskah membanggakan. Karena justru dia ada pada saat duka cita. Ketahuilah, nubuatan yang menjelaskan tentang Mesias akan mengganti duka cita dengan apa? Sukacita. Penderitaan diganti dengan sorak-sorai kemenangan. Itulah kuasa kebangkitan. Itulah kuasa Paskah. Tetapi yang keempat, Alkitab mencatat Maria mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Saya percaya perasaannya begitu lega. Bebannya begitu terangkat. Maka yang dilakukan oleh Maria, Maria ingin mendekap Yesus. Postur yang tercatat dalam kata aslinya adalah Maria ingin mendekap tangan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan memegang aku dulu. Sebab aku belum pergi ke Bapa. Betul? Menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Mengapa justru Tuhan melarang Maria untuk memegangnya? Bukan berarti Tuhan bilang bukan muhrim. Karena Tuhan tahu betul apa alasan Maria untuk mendekapnya. Tuhan pasti tahu betul apa alasan Maria apa? Mendekap tangannya. Karena ini bisa dibuktikan ketika ia berkata kepada orang, kepada Tuhan Yesus yang disangka tukang taman.
Aku ingin mengambilnya, betul? Maria ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Maria ingin mengambilnya supaya Tuhan Yesus tidak kemana-mana lagi. Tuhan tahu bahwa itulah motivasi Maria mendekap tangan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku belum pergi kepada Bapa. Tuhan sudah tahu, itu sebabnya yang keempat, yang terakhir. Mengapa Paskah bukan omong kosong? Karena Paskah itu menghadirkan Injil. Karena Paskah menghadirkan apa? Injil. Justru Tuhan bilang kepada Maria, pergi katakan kepada saudara-saudaraku. Perlu Bapak Ibu Saudara catat bahwa sejak saat itu Tuhan mengganti murid-muridnya, identitas dan nama murid-murid menjadi saudara-saudaraku. Tuhan bilang kepada Maria, sampaikan, ceritakan kepada mereka. Berarti di sini kita menyadari pentingnya merayakan Paskah, dan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang mengecewakan, tetapi ini membanggakan karena justru setelah kebangkitan Kristus, Tuhan mengganti duka cita kita supaya kita tidak lagi tinggal dalam duka cita karena pengorbanan Kristus. Meskipun kita mengingat darah yang tercurah, kita mengingat penderitaan, hina yang Ia terima, tapi Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita supaya kita tidak tinggal dalam duka cita, tetapi kita bangkit, kita menceritakan bahwa aku melihat Tuhan yang sudah bangkit. Kuasa kebangkitan akan nyata justru menghadirkan Injil. Kalau kita bisa berdiri hari ini, gerejanya sudah berdiri mengalami kebangkitan Kristus, karena kita tahu bahwa Injil itu menyelamatkan. Kalau hari ini kita ada di negeri anta-peranta jauh dari Israel sana, tetapi kita bisa percaya, kita bisa diselamatkan, kita bisa mengaku Yesus Kristus ada Tuhan. Itu dimulai ketika Maria melepaskan dekapan tangan Tuhan dan menceritakan kepada murid-murid yang lain. Kita bisa diselamatkan karena Injil. Karena itu kuasa kebangkitan akan nyata justru ketika kita mengetahui Yesus sudah bangkit dan kita ceritakan kepada semua orang, maka kuasa kebangkitannya dinyatakan kekal untuk selama-lamanya.